Ini tentang vasopressin. Nah, vasopressin itu nama lainnya kan ADH, antidiuretik hormon. Diuretik sendiri itu kan artinya proses pengeluaran air lewat ginjal. Nah, kalau antidiuretik berarti kan anti pengeluaran air. Berarti si ADH ini mencegah pengeluaran air yang berlebihan, mencegah diuresis lewat ginjal. Nah, bagaimana caranya si ADH atau vasopressin? Jadi vasopressin ini karena rangsangan tertentu, contohnya kayak apa ya, pokoknya haus, dehidrasi kalau nggak salah, itu merangsang hipofisis posterior memproduksi ADH atau vasopressin itu. Akhirnya vasopressin menjalar di pembuluh darah dari hipofisis posterior dan ke ginjal. Saat di ginjal dia masuk ke si ini, bersatu dengan reseptor vasopressin V2. Nah, pas dia masuk dan bersatu dengan reseptornya, dia nanti mengaktifkan pensinyalan CAMP. Dia kayak second messenger gitu. Kalau nggak salah CAMP pernah dibahas di blog tentang apa sel-sel gitu, tentang komunikasi antar sel. CAMP. Nah, CAMP ini pensinyalannya mengaktifkan vesikel ini namanya aquaporin atau AQP2, aquaporin 2, menyebabkan aquaporin 2 yang ada di sitoplasma sel ductus, ini ductus colligens, ductus colligens, buat dia keluar eksositosis, vesikel jadi eksositosis, yang tadinya di sitoplasma dia kayak dirangsang supaya keluar. Nah, saat keluar si ini kan dia kayak punya reseptor ini kan, kayak bukan reseptor sih, kayak kanal gitu, kayak channel. Pori namanya, pori. Nah, porinya ini dia kira menghadap keluar. Pas dia udah menghadap keluar, dia jadi kayak gini nih, seret jadi dua gini. Nah, dia ini merangsang H2O atau mengakibatkan air jadi endositosis atau masuk ke dalam sel ductus ini, sel ductus collectivus colligentes. Gara-gara H2O-nya masuk, akhirnya kan air juga pada masuk kan, jadinya pengeluaran air lewat ginjal berkurang kan, antidiuresis. H2O-nya masuk ke dalam sel ductus tadi, terus dia itu bergerak. Dia itu kan nanti ada proses namanya osmosis. Osmosis itu kan air bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, bisa dilihat sini di dalam sel konsentrasi 600 milios, apa bahasanya ya, ini 600, kalau di cairan interstisial medular 600, kalau di sini 700, makanya dia mengarah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, dari setelah endositosis, airnya atau H2O-nya, dia akhirnya ke cairan interstisial medula sampai ke pembuluh darah, karena tadi kan osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, kira air banyak yang keluar, dia absorpsi atau diabsorpsi secara osmosis ke dalam darah gitu deh, makanya antidiuretik ya. Nah, ini nyambungnya sama jantung itu, sama fisiologi jantung. Jadi